Interaksi manusia dan komputer dibuat oleh Rudy Aksarmoring, NIM 51704111371, pesan pengampu Yoga Syariah, s.com, m.com. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Elektro, Universitas Teknologi Jakarta 2020. Pendahuluan interaksi manusia dan komputer. Latar belakang IMK. Manusia atau disebut user ingin bisa mengoperasikan komputer meskipun melawan dengan komputer itu sendiri. Manusia biasanya tidak tahu menahu dengan proses yang terjadi dalam sistem komputer. Muncul istilah user friendly, WYSY, dalam kurung what you see what you get, tutup kurung. Komputer mempunyai prinsip 2 input menuju ke proses menuju ke output. Definisi IMK. Disiplin ilmu yang berhubungan dengan perencanaan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer yang interaktif untuk digunakan manusia. 1. Disiplin ilmu yang mengkaji komunikasi dan atau interaksi di antara pengguna dan sistem. Contoh, evaluasi menuju ke implementasi menuju ke desain menuju ke evaluasi. Model IMK. Bentuk komunikasi manusia dan komputer. User interface dalam kurung antarmuka pemakai tutup kurung 2. Bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Antarmuka yang berkembang dari berbasis tekstual kemudian menjadi berbasis grafis dalam kurung GUI atau grafik. User interface tutup kurung hingga antarmuka yang didukung kompiler dan biasa disebut visual programming. Tujuan disusunnya IMK. Untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer, mendapat berbagai umpan balik selama bekerja pada sistem komputer, menghasilkan sebuah sistem yang mudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Faktor-faktor pendewasa IMK. Faktor linguistik, peran bahasa sebagai antarmuka, memudahkan dalam penggunaan sistem, menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan sistem. Faktor kecerdasan buatan dalam kurung artificial intelligence, suatu bagian komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia, di mana merupakan penggabungan cara berpikir manusia dan mesin untuk mengambil keputusan memecahkan masalah melalui pembelajaran. Faktor ergonomik, konteks suatu desain yang diperlukan untuk memaksimalkan kapasitas dan kapabilitas user dengan tujuan keamanan, efisiensi, keadaan, dan performa pemakaian. Faktor antropologi memberikan gambaran tentang cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya
diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing. Dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang cara kerja dari suatu kelompok karyawan yang ada di dalam suatu perusahaan di mana terjadi komunikasi antara manusia peralatan yang digunakan. Faktor sosiologi, bidang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam konteks sosial. 2. Bagaimana tingkah laku seseorang untuk mempengaruhi yang lain, pengaruh dari suatu grup kepada anggotanya, dan lain-lainnya. Faktor multimedia, tampilan menjadi lebih menarik, lebih mudah dimengerti oleh user, adanya gambar, suara, teks, grafik, dan sebagai berikut. Faktor desain grafis, penggunaan desain grafis dalam ilmu komputer sudah menjadi kebutuhan di masa sekarang. Banyak aplikasi yang tidak hanya berbentuk teks tapi sudah dalam bentuk multidimensi. Faktor teknik penulisan. Teknik menulis adalah penyajian informasi yang membantu membacakan masalah tertentu, merupakan suatu panduan secara ajaib dari suatu produk. User diharapkan akan mudah berinteraksi dengan sistem jika sudah mempelajari panduan manual tersebut. Faktor fisiologi. Setiap user memiliki sifat dan kelakuan yang berbeda. Siapa target pengguna hologram? Bagaimana lingkungan dari user? Perilaku user secara umum, pengetahuan dan keahlian pengguna. Faktor bisnis. Semakin banyak permintaan pasar yang datang dari pengguna gadget, komputer, ponsel, komputer tablet, dan sebagai berikut, semua mengacu dari perkembangan teknologi informasi yang merupakan peluang bisnis. Faktor matematika. Pembuatan sistem berdasarkan perhitungan matematika agar bisa efisien. Faktor rekayasa perangkat lunak (RPL). Instruksi yang biasa dieksekusi akan memberi fungsi dan kerja yang diinginkan. Struktur data yang memungkinkan suatu program memanipulasi informasi secara proporsional. Dokumen yang menggambar operasi dan kegunaan program. RPL ini merupakan suatu faktor yang bisa menciptakan suatu program yang efektif, efisien, serta suara friendly sehingga darinya dapat menghasilkan suatu mesin yang betul-betul diinginkan oleh user. Manusia dipandang sebagai sistem yang memproses informasi. Informasi diterima dan ditanggapi dengan proses input-output. Informasi disimpan di memori. Informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. Manusia merupakan suatu fisien (input-output). 2 tahap pemasukan secara fisik dari stimulus, pengolahan dan interpretasi dari stimulus. Alat fisik mendapatkan visi adalah mata. Proses terjadi pada mata.
Titik 2, penerimaan cahaya ditransformasi ke dalam energi elektrik. Cahaya memantul dari objek yang dipandang. Citra dari objek tersebut difokuskan secara terbalik pada retina. Retina mengandung rod dalam kurung organ berbentuk batang untuk pandangan lemah. Retina mengandung kon dalam kurung organ berbentuk kerucut kurung untuk pandangan berwarna. Sel ganglion zat saraf berfungsi untuk mendeteksi pola dan pergerakan. Komputer didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang dapat dipakai mengelola data. Perantaraan disebut program yang mampu memberikan informasi dan hasil pengolahan yang tersebut. Suatu mesin yang dapat menerima input dan proses dan menghasilkan output. Komputer. Sistem komputer terdiri dari prosesor, memori, atau I/O. Fungsi dasar yang dibentuk oleh sistem komputer adalah eksekusi program. Program yang akan dieksekusi berisi sejumlah instruksi yang disimpan dalam memori. CPU akan melakukan tugas sebagai pengeksekusi program. Prinsip kerja sistem komputer. Prinsip kerja sistem komputer gambarnya kayak gini. Prinsip kerja sistem komputer. User memberi perintah pada komputer mencetak, menuliskan tanggapan pada layar tampilan. Manusia dan komputer berinteraksi lewat masukan dan keluaran melalui intermuka. Tujuan user interface. Agar sistem komputer dapat digunakan, user bisa memperhatikan aspek-aspek kemudahan user. Titik 2, efektivitas, fleksibilitas, kemudahan dipelajari, sikap orang terhadap sistem, hubungan masalah interface dan komputer adalah manusia, interface, sistem komputer. Interaksi merupakan jembatan yang menghubungkan antara user dan komputer, dalam kurung user interface. Interaksi membantu manusia karena merupakan implementasi dari apa yang terjadi antara user dan sistem. Sebenarnya antarmuka seperti apa yang diinginkan oleh user? Antarmuka manusia dan komputer. Antarmuka komputer yang harus friendly atau dalam kurung ramah dengan pengguna, yaitu antarmuka yang bagus, mudah dioperasikan, mudah dipelajari, pengguna merasa senang menggunakan software tersebut. Jenis antarmuka komputer. Antarmuka berbasis teks, antarmuka berbasis grafis atau GUI dalam kurung graphic user interface. Antarmuka berbasis web, antarmuka berbasis mobile, paradigma, dan prinsip PMK. Mengapa studi paradigma? Masalah dalam daya interaksi. 2. Bagaimana bisa interaksi sistem dapat dikembangkan untuk memastikan kegunaan. Bagaimana
kemudahan interaksi sistem dapat dibuktikan atau diukur. Sejarah interaksi desain sistem menyediakan paradigma untuk digunakan sebagai desain. Memahami sejarah HCI sebagian besar adalah tentang memahami serangkaian pergeseran paradigma. Tidak semua yang tercantum di sini berarti pergeseran paradigma, tetapi setidaknya mendekati. Sejarah akan menilai mana yang benar akan bergeser. Paradigma interaksi. Teknologi komputasi baru, menciptakan persepsi baru dari hubungan manusia dan komputer. Kita dapat menelusuri beberapa pergeseran dalam sejarah teknologi interaksi. Contoh pergeseran paradigma. Ubiquitous computing. Jendela paradigma. Time sharing, video display unit (video), programming toolkits, personal computing, Windows System, and WIMP, metaphor, direct manipulation, Liga versus section, hypertext, multi-modality, CSV. Time sharingnya 1940 and 1950. Explosive technological growth. Time sharing video display unit video dapat memvisualisasikan dan memanipulasi informasi yang sama dalam representasi yang berbeda, mampu memvisualisasikan abstraksi data. Video display unit contohnya programming toolkits, alat bantu program yang memungkinkan program untuk meningkatkan produktivitasnya. Contohnya personal computing, mesin berukuran kecil yang powerful, yang dirancang untuk pengguna tunggal. Contoh WIMP, Windows Icon Menu Pointer, memungkinkan user untuk berdialog atau berinteraksi dengan komputer dalam berbagai aktivitas dan topik yang berbeda. Metafor komputer yang berkaitan dengan dunia nyata sebagai kegiatan teknik yang mengajar yang efektif. Spreadsheet adalah metafora dari akuntansi. Financial modeling, MyWord adalah metafora dari mesin tik. Contoh metafora
Direct manipulation. Manipulasi langsung yang memungkinkan unsur mengubah kondisi internal sistem dengan cepat, contohnya dengan manipulasi WYSIWYG (what you see what you get), visibilitas objek, penambahan aksi dan umpan balik yang cepat, menggantikan bahasa dengan tindakan. Contoh direct manipulation. Lawage versus action. Kata-kata bisa menjadi lebih keras daripada tindakan (aksi). Paradigma bahasa antarmuka sebagai mediator antarmuka bertindak sebagai kelas. Pemrograman dengan contoh adalah bahasa dan aksi. Bahasa sebagai komunikasi dengan interface. Aksi dilakukan interface untuk melaksanakan perintah user. Contoh hypertext, penyimpangan informasi dalam format non-linear yang memungkinkan akses atau browsing secara non-linear atau random. Contoh hypertext. Multimodality. Salah satu cara adalah dengan saluran komunikasi manusia. Penekanan pada penggunaan simultan saluran ganda untuk input dan output. Sistem multimodal interaksi adalah sistem yang bergantung pada penggunaan beberapa saluran komunikasi pada manusia (mata, kulit, telinga). Multimodality contohnya Computer Supported Cooperation Word (CSCW). CSCW menghasilkan bias dari satu user atau sistem komputer tunggal. Tidak dapat lagi mengabaikan aspek-aspek sosial. Surat elektronik adalah keberhasilan yang paling menonjol. Contohnya prinsip yang mempengaruhi daya guna. Learnability. 2. Kemudahan yang memungkinkan user baru berinteraksi secara efektif dapat mencapai performance yang memaksimalkan. Visibility. 2. Menyediakan banyak cara bagi user dan sistem untuk bertukar informasi. Robustness. 2. Tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menemukan keberhasilan atau tujuan goal yang diinginkan. Prinsip yang mempengaruhi learnability. Contoh